Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat. Syukur kepada Tuhan, kita semua masih dapat bertemu untuk bisa belajar bersama-sama. Untuk itu, marilah kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran kali ini. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kalian perhatikan layar menunjukkan seorang anak menghadapi 3 wadah berisi air. Ada air hangat, di sebelah kanan ada air biasa dan ada air es. Nah, kalau kita atau anak tersebut memasukkan tangan kita di air hangat, kemudian memasukkan tangan tersebut ke dalam air biasa, maka kita akan merasakan tangan kita menjadi dingin atau air biasa terasa dingin. Kemudian kalau tangan sebelahnya kita masukkan di air es, kemudian kita masukkan tangan tersebut ke dalam air biasa, maka air biasa akan terasa lebih hangat atau lebih panas daripada air es. Nah, kalau begitu air biasa itu dingin atau panas? Nah, pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang suhu dan perubahannya. Kalian bisa membacanya di buku siswa bab 4. Adapun kompetensi dasar yang kita pelajari adalah menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Dan keterampilannya yang dilakukan adalah melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan definisi suhu dan menjelaskan berbagai jenis termometer dan fungsinya. Yang pertama, ini adalah video pertemuan pertama dari bab 4, yaitu suhu dan perubahannya. Definisi suhu. Suhu sebuah benda adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Besaran suhu disimbolkan dengan huruf T. Huruf besar berasal dari singkatan dalam bahasa Inggris temperature. Alat ukur suhu adalah termometer. Satuan internasionalnya adalah Kelvin. Jadi contohnya suhu badan Amir 36 derajat Celcius, dituliskan T besar Amir sama dengan 309 K. Loh, kok bisa, Pak? Ya, nanti kita akan belajar di sini bagaimana memperoleh 309 K. Tujuan yang kedua adalah menjelaskan berbagai jenis termometer. Di layar kalian bisa perhatikan termometer ada terbuat dari zat cair dan ada dari zat padat. Yang termometer zat padat ada bimetal, ada probe, ada resistensi, dan ada resistor. Kemudian juga ada yang terbuat dari kristal cair. Kemudian ada yang dari digital, dan juga ada yang menggunakan sensor inframerah atau biasa kalian mengenalnya dengan termogan. Nah, ini adalah gambar dari termometer air raksa dan bagian-bagiannya. Jadi jelas ini adalah cair ya. Ini termometer air raksa, ini cairannya, ini adalah air raksa. Bagian-bagiannya adalah ini, yang membungkusnya ini adalah dinding tipis. Kemudian ini adalah skala yang ditetapkan sebagai titik tetap bawah, dan ini adalah air raksanya. Kemudian ini skala ya. Kemudian yang di dalam ini
ini adalah lubang atau pipa kapiler kosong, tidak ada isinya atau disebut dengan ruang hampa. Yang ini adalah titik tetap atas skala yang ditetapkan sebagai titik tetap atas, dan ini adalah ruang pengaman. Sama dengan yang ini ya, ini bagian dari termometer. Ini reservoir, ini sama dengan ini. Jadi ini wadah berisi raksa. Kemudian nanti kalau dipanaskan, maka raksa ini akan memuai dan akan naik ke sana, ke atas. Ini saat suhu meningkat, permukaan zat cair akan naik atau memuai, dan sebaliknya saat suhu turun, permukaannya akan turun atau menyusut. Kita lanjut. Berbagai jenis termometer. Yang pertama adalah termometer zat cair. Contohnya adalah ini. Ada termometer laboratorium. Ini rentang suhu yang bisa diukur negatif 10 sampai 110 derajat Celcius. Zat cairnya adalah raksa. Atau kalau sistem periodik bisa kita cari raksa itu adalah Hg, hidrargyrum ya. Termometer zat cair berikutnya adalah termometer suhu badan. Rentang suhu yang bisa diukur adalah 35 sampai dengan 42 derajat Celcius. Zat cairnya adalah etanol, alkohol ya. Termometer zat cair berikutnya adalah termometer dinding untuk mengukur suhu ruang. Zat cairnya adalah raksa. Termometer zat cair berikutnya adalah maksimum minimum 6 Belani. Ini untuk mengukur suhu maksimum dan minim suatu tempat pada waktu tertentu menggunakan zat cair raksa. Ini saya ambilkan dari sumber ini, hedisasrawan.blogspot.com dan seterusnya. Ini contoh-contoh termometer zat cair. Ini adalah termometer laboratorium. Ini adalah termometer untuk mengukur suhu badan. Ini termometer ruang. Dan yang ini adalah termometer maksimum minimum 6 Belani. Ini maksimumnya nanti sebelah sini. Ini yang minimumnya di sebelah sini ya. Berikutnya, raksa sebagai zat cair pada termometer itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya bisa kalian baca sendiri. Kelebihan raksa itu mudah dilihat, kemudian teratur pemuaiannya, tidak membasahi dinding, jangkauannya cukup besar, dan dapat dipanasi secara teratur. Kerugiannya mahal, tidak dapat mengukur suhu rendah, dan termasuk zat berbahaya. Selain raksa tadi kita baca, ada yang lainnya adalah alkohol. Bagaimana dengan alkohol? Keuntungan alkohol murah, teliti, mengukur suhu yang rendah. Kekurangannya, titik didihnya rendah, jadi tidak bisa mengukur suhu yang tinggi. Alkohol tidak berwarna, jadi agak sulit mengamatinya. Kerugian berikutnya adalah alkohol membasahi atau melekat pada dinding kaca. Berikutnya adalah termometer zat padat. Contohnya adalah bimetal, probe, resistensi, dan resistor. Bimetal untuk mengukur suhu oven, untuk membuat termostat, untuk mengukur pemanggang, untuk membuat circuit breakers atau pemutus sirkuit, misalnya kalau ada kebakaran dan sebagainya. Zat padatnya adalah bimetal. Nanti dijelaskan di belakang. Termometer zat padat berikutnya adalah probe untuk mengukur pada bidang kesehatan, untuk retail dan makanan sebagai penguji. Zat padatnya adalah sensor yang runcing dan terhubung kabel. Jadi pakai bantuan listrik ini. Termometer zat padat. Nah, ini
seperti ini. Ini yang probe, ini yang bimetal. Resistensi termometer resistensi itu untuk mengukur suhu antara minus 250 sampai 700 derajat Celcius. Bisa terbuat dari platina, tembaga, dan nikel. Berikutnya adalah termometer zat padat resistor. Ini contohnya. Digunakan untuk mengukur pipa bahan bakar gas menggunakan komponen elektronik. Nah, ini penjelasannya masing-masing. Ini adalah termometer zat padat bimetal. Yang penting diperhatikan adalah bimetal terdiri dari 2 buah keping logam yang memiliki koefisien muai berbeda. Jika suhunya berubah, maka bimetal akan melengkung. Kalau suhunya meningkat, melengkung ke arah logam yang koefisiennya kecil. Kalau suhunya turun, akan melengkung ke arah koefisien yang lebih besar. Ini nanti ya, melengkung kemudian dapat menggerakkan jarum ini. Berikutnya adalah termometer zat padat probe. Jenis ini digunakan secara luas dalam bidang kesehatan, retail, dan makanan sebagai penguji dengan cara menetrasi atau merendam termometer. Kabel yang panjangnya sekitar 1 meter memungkinkan untuk fleksibilitas penggunaan. Berikutnya adalah termometer zat padat resistensi atau menggunakan resistor. Jadi perbedaan resistor hambatan listrik ya dapat mengukur minus 250 sampai 700 Celcius dengan mencatat perubahan resistensi cairan yang mengalir melalui kawat platina yang dililitkan dengan bahan keramik atau kaca. Selain platina, termometer ini juga dapat menggunakan tembaga dan nikel, tapi platina digunakan karena akurasinya dan rentang suhu yang dideteksi lebih luas. Termometer ini digunakan secara luas dalam bidang otomatisasi dan proses kontrol. Yang ini adalah termometer zat padat resistor. Digunakan dengan memanfaatkan perubahan hambatan jenis suatu penghantar akibat adanya perubahan suhu. Termometer ini berupa komponen elektronik. Akurasi termometer ini sangat tinggi, namun harganya tergolong mahal. Termometer ini salah satunya digunakan dalam pipa bahan bakar gas. Ya. Ini termometer kristal cair. Nah, ini ada di bukumu. Ini kristal cair ini dapat berubah warnanya jika suhunya berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Termometer digital. Nah, ini biasanya bentuknya seperti ini untuk mengukur suhu badan ya. Menggunakan sensor digital dan layar LCD untuk menunjukkan tingkat suhu. Sensor yang digunakan biasanya termokopel. Termometer digital digunakan secara luas karena akurasi dan sensitivitasnya. Ini digunakan secara luas untuk mengukur suhu badan sebagai alat bantu memasak dan laboratorium. Berikutnya adalah termometer inframerah. Termometer yang mengukur suhu dengan mendeteksi radiasi inframerah objek. Termometer ini memiliki keunggulan yakni alatnya tidak perlu menyentuh objek. Termometer inframerah dapat digunakan untuk mengukur suhu tubuh di bagian tertentu dan dalam industri. Nah, ini yang sering digunakan apalagi dalam masa pandemi COVID. Hampir semua tempat menggunakan termometer ini untuk mengukur suhu badan kita kalau kita ingin masuk ke satu tempat yang melaksanakan protokol kesehatan. Baik, itu tadi materi hari ini. Selanjutnya kalian bisa membaca dan mencermati buku kalian, lalu kerjakan tugas online-nya ya. Seperti biasanya di grup. Nah, tugas itu bisa kalian kerjakan sampai jam 1. Nah, supaya nilaimu maksimal, kerjakan dengan baik. Kemudian
supaya bisa membantu perolehan nilaimu menjadi baik. Itu saja untuk hari ini. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.